Perkenalkan, nama saya Nabila Soma dari Masuk Dinas Koordinasi Baru Saja dari Kebidanan. Seperti satu di sini saya akan memakai apakah di sini ya? Untuk pertanyaannya ada 3. Yang pertama, apa saja peran bidan dalam memberikan asuhan kebidanannya? Ya, peran bidan kan ada banyak ya, ada pendidik, pengelola, apalagi saya lupa. Ya, jadi kalau misalkan menurut saya sih kalau itu tergantung, maksudnya kita itu di puskesmas itu sebagai apa, kan ada pelaksana, kemudian ada koordinator ya. Jadi yang kita terapkan itu sesuai dengan fungsi yang kita sebagai apa, Sesuai fungsi ya, ya. Baik, yang kedua, apa saja layanan kesehatan yang dapat diberikan oleh bidan? Banyak ya, dari mulai ANC, kemudian persalinan, terus bayi baru lahir, kemudian balita, kemudian sampai lansia. Agak mau tanya itu kan ada tuh yang biasanya warga yang agak ngeyel kayak yang pakai kita gitu kan, itu gimana? Ya, itu kan termasuk salah satu mitos ya. Kalau di kami kan ada kegiatan kayak kasih ibu hamil. Nah, itu biasanya itu di kasih ibu hamil itu kan ada sesi-sesinya, ada yang dilaksanakan pada trimester pertama, kedua, ketiga. Nah, biasanya pada saat trimester 3 itu kita ngisi salah satunya itu perawatan nifas gitu. Nah, di situ itu kan banyak banget ya, kita ajarkan bahwa mitos-mitos itu banyak banget. Kalau misalkan mitos-mitos itu menguntungkan bagi kesehatan, kita pakai. Tapi kalau seandainya merugikan kesehatan, ya nggak kita pakai. Terus salah satunya itu yang pakai apa mbak tadi, berita ya, itu untuk bayi apa itu ibunya? Untuk bayinya. Oh, bayinya. Kalau bayi sih kita mengajarkan udah lama ke ibu-ibu hamil nggak pakai mbak, udah lama itu. Terus kalau misalkan bersalinnya di puskesmas ya otomatis sudah nggak kita pakaikan. Kalau itu juga tergantung ini ya mbak, tergantung tingkat pendidikan orangnya gitu. Karena kan ada yang apa, misalkan SDM kurang lari ya kayak gitu, biasanya yang masih pakai yang orang tua zaman dulu ya itu. Kalau yang udah punya banyak serti ya biasanya menerima gitu. Baik, pertanyaan nomor 3, peran bidan di dalam masyarakat untuk membantu tumbuh kembang anak. Kalau itu kita bisa pakai yang peran bidan sebagai pendidik mbak. Jadi kita kalau yang tumbuh kembang itu kita menyampaikannya biasa di kelas balita. Kita kan ada kelas balita, terus di kelas balita itu juga ada sesi-sesinya, ada kelas balita umur 0 sampai 1, terus 1 sampai 2 kayak gitu. Nah, itu kita nggak cuma tumbuh kembang sih, ada imunisasi, kemudian ada penyakit-penyakit pada balita kayak gitu. Terus hak-hak anak itu apa, itu bisa kita sampaikan itu per sesi gitu. Jadi kalau misalkan pesertanya 0 sampai 1 biasanya itu menyampaikan tentang imunisasi, terus MPAC, terus ASI eksklusif kayak gitu, sesuai dengan umur. Kan biasanya ada tuh orang tua yang nggak mau anaknya diimunisasi, takut badannya panas, takut rewel gitu. Ya, itu jadi, nah itu tadi kita kan sebagai pendidik, jadi itu biasanya kita itu mulai dari sejak hamilnya kita edukasi, kita kasih pengertian, kemudian kita kasih leaflet manfaat-manfaatnya, terus kita juga menunjukkan ini loh kayak gini kalau misalkan nggak